Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. I'm so glad to see you on the third initiations of the online tutorial of Introduction to Morphology and Syntax. Kali ini kita sudah sampai di inisiasi ketiga, di mana pada inisiasi ketiga ini kita akan membahas tentang part of speech. Ini adalah modul 3. Nah, pada pembahasan kali ini, hal-hal yang akan kita sampaikan adalah konsep sintek, kemudian pendekatan dalam sintek itu sendiri, dan yang terakhir adalah penanda sintaksis pada noun dan verb, pada kata benda dan kata kerja. Dear mahasiswa, jika pada dua inisiasi sebelumnya, mahasiswa sekalian sudah mempelajari tentang morphemes dan words, maka sekarang kita semua akan mempelajari tataran ilmu bahasa yang lebih besar dari morpheme dan words, yaitu sintek. Sintek ini mengacu pada sistem pengaturan kata-kata untuk membentuk ungkapan bermakna yang berupa frase dan kalimat. Jika ditinjau sebagai salah satu cabang ilmu linguistik, maka syntax is the branch or subfield of linguistics that studies the internal structures of the sentences and phrases and the interrelationship among the internal parts. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sintek ini adalah salah satu cabang ilmu bahasa, ilmu linguistik yang membahas tentang bagaimana sebuah kalimat itu tersusun dari frase, kemudian dari kata. Kemudian bagaimana hubungan antara bagian-bagian atau antara frase dan kata tersebut. Dengan kata lain, satu phrase atau sentence selalu terbuat dari kata-kata yang tersusun dengan menggunakan suatu sistem atau aturan tertentu. Contoh di sini, saya menuliskan kalimat the man kicked the ball. Pada kalimat the man kicked the ball, diawali dengan kata the, yang kemudian membentuk sebuah frase dengan man, yaitu menjadi the man. Kemudian kata kicks, di sini harusnya kicks, membentuk satu frase dengan the ball, menjadi kicks the ball. Kemudian frase the man ini ketika disandingkan dengan frase kick the ball, maka akan menjadi kalimat atau sentence. Phrase the man ini terdiri dari artikel the dan kata benda man. Dalam suatu struktur yang menerangkan the yang diterangkan adalah man. Sedangkan phrase kicks the ball terdiri dari kata kerja kicks dan kata benda the ball, ya, di mana the ball ini juga sebuah frase, ya, yang membentuk struktur verbal dan komplement. Struktur verbal di sini yang dimaksud adalah kicks, kemudian komplement ini adalah the ball. Jadi untuk membuat phrase atau kalimat yang benar, kita harus mengetahui klasifikasi kata yang akan digunakan. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui part of speech atau kelas kata yang akan digunakan dalam sebuah kalimat. Makanya tema pada inisiasi ketiga ini yaitu part of speech atau kelas kata. Sebelum kita membahas tentang part of speech, ada baiknya kita membahas tentang pendekatan dalam ilmu sintek itu sendiri. Secara umum, yang diketahui ada 4 pendekatan dalam ilmu sintek, yaitu traditional approach, structural approach, functional, dan transformational approach. Berkaitan dengan part of speech atau kelas kata, secara tradisionalis, kata-kata dalam bahasa Inggris ini dibagi menjadi noun, verb, adjective, dan verb. Kemudian yang termasuk kelompok lainnya selain yang 4 itu adalah preposition, articles, dan modals.
Kata-kata dalam bahasa Inggris secara tradisional dimasukkan dalam klasifikasi dengan dasar makna atau definisi. Pada pendekatan structural, kelompok noun, verb, adjective, dan adverb itu digolongkan pada kata-kata yang memiliki lexical meaning, sedangkan kata-kata yang lain tidak memiliki lexical meaning. Nah, lexical meaning ini bisa ditemukan dalam kamus bahasa Inggris, sedangkan structural meaning ini hanya bisa dipahami dari konteks pemakaian. Ya, contoh lexical meaning seperti student, eat, quickly, good, smart, dan lain-lain. Karena arti kata-kata tersebut bisa dilihat di kamus bahasa Inggris. Sementara kata yang lain seperti articles atau determiner ya atau preposition, kata the, on, dan will ini adalah contoh kata-kata yang memiliki structural meaning karena arti kata tersebut menjadi jelas setelah disandingkan atau dipakai dalam sebuah kalimat. Yang harus diperhatikan adalah perbedaan antara traditional dan structural approach adalah cara mengklasifikasikan kata. Jika pendekatan structural tidak menggunakan meaning atau definisi sebagaimana pada pendekatan tradisional, akan tetapi pada pendekatan structural ini menggunakan ciri-ciri khas yang ada pada kata-kata, seperti posisi kata tersebut dalam kalimat, posisi kata tersebut dalam phrase, dalam frase atau kalimat, kemudian suffixes atau imbuhan yang melekat pada kata tersebut. Ada juga prosody yang digunakan dan kata-kata structural di sekitar kata tersebut yang bisa kita sebut dengan penanda sintaktik. Dalam pendekatan structural digunakan 5 penanda sintaktik untuk mengidentifikasi lexical words, yaitu word order, yang berarti posisi kata dalam phrase atau dalam kalimat, inflection, imbuhan, derivation atau derivasi, function word, kata-kata yang bermakna structural, dan yang terakhir adalah prosody atau pola stres pada kata tersebut. Namun, dalam menentukan atau dalam mengklasifikasikan kelas kata, baik itu noun, verb, adjective, atau adverb, tidak semua atau tidak kelima penanda sintaktik itu digunakan, tergantung pada kondisi kelas kata tersebut. Penanda sintaktik untuk nouns. Pada nouns, ada 4 penanda yang bisa digunakan. Artinya, yang dimaksud penanda adalah dengan adanya tanda-tanda ini, kita bisa mengetahui bahwa kata tersebut adalah noun. Kita bisa mengidentifikasi bahwa kata tersebut termasuk kata benda. Yang pertama ada function words. Ya, di sini untuk menentukan nouns, kita bisa lihat apakah ada determiner yang berupa articles atau pronouns sebelum kata benda. Jadi misalkan ada frase those books, my car, and many students. Maka ketika ditanya misalkan apa kelas kata dari books, kita lihat ke kata sebelumnya, ketika ada function word seperti those, my, dan many seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa books, car, dan students ini adalah nouns atau kata benda. Kemudian yang kedua, ada derivasi atau derivation. Suffixes that indicate that the word is a noun. Ada imbuhan yang mengindikasi bahwa kata tersebut adalah noun. Sehingga ketika kita melihat sebuah kata yang dimana akhirannya ada age seperti ini, ada ans, or, man, ede, ism, ya, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah nouns. Seperti shortage, elegance, worker, teacher, misalkan, government, development, hospitality, feminism, dan lain-lain.
Penanda sintaktik untuk noun yang ketiga adalah word order. Posisi kata tersebut dalam sebuah frase atau sebuah kalimat. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam sebuah kalimat, posisi kata benda ada di awal. Contoh, the student sit. Posisi noun itu ada sebelum kata kerja. The student sit. Ya, maka bisa dipastikan bahwa students di sini adalah kata benda atau noun. Yang terakhir yaitu inflection. Ini sama halnya dengan derivation, ada kaitannya dengan imbuhan atau suffixes, di mana penanda inflection untuk kata benda adalah akhiran s atau es. Contohnya, girls. Atau possessive inflection, girls. Ya, girls di sini bermakna jamak yang berakhiran s, di mana ini adalah inflectional morpheme, sehingga bisa dipastikan bahwa girls di sini karena memiliki imbuhan inflection s, ya, maka girls di sini adalah sebuah noun atau kata benda. Nah, quiz. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, isilah dengan artikel yang tepat. Bla bla bla, coffee is still hot. Silakan tentukan artikel atau pronoun yang tepat untuk kalimat ini. Yang kedua, tentukan inflection penanda noun berikut. Kemudian yang ketiga, berikan derivation pada kata-kata berikut sehingga menjadi noun. Ya, di sini masih kata yang bukan noun, sehingga dengan adanya derivasi atau akhiran imbuhan yang menanda noun ini nanti bisa menjadi noun. Silakan disebutkan derivation-nya, kemudian bentuk noun-nya seperti apa. Silakan dijawab di forum diskusi di e-learning ataupun di komentar di bawah ini. Oke, students. Nah, sekarang kita sudah sampai pada penanda sintaktik untuk verb. Ya. Jika tadi disebutkan bahwa ada 5 penanda sintaktik, maka pada verb itu kita menggunakan kelima-limanya. Yang pertama adalah inflection. Kita di sini fokus pada morpheme yang tidak mengubah kelas kata pada kata tersebut. Ya, contoh inflection dalam verb ini ada s, third singular inflection, ada past tense inflection, ada past participle inflection, dan present participle inflection. Biasanya kalau third singular inflection ada s atau es ya. Tapi di sini saya sertakan allomorphnya karena setiap akhiran s dan es itu beda-beda bunyinya. Misalkan di sini she wants, ini bunyinya s. She wants. She rides. Di sini bunyinya Z ya. S-nya bunyi Z. She rides. Kemudian yang ketiga ada she watches. Sudah berbeda kan bunyinya? Untuk yang kedua ada past tense inflection. Ini past tense yang biasanya di akhiran ed ya. Cuma di sini saya juga sertakan allomorphnya karena masing-masing kata memiliki allomorph yang berbeda. Contohnya, she hoped. Karena di sini akhirannya ada voiceless ketemu dengan ed, maka bunyinya deh. She hoped. Deh ya. Ketika di sini sekitar ed ini adalah bunyi voice, maka ini bunyinya deh. She prayed. She prayed. Tentunya bunyinya deh sama deh ini beda. Kemudian yang terakhir ada she submitted. She submitted. Baik, untuk yang ketiga ada past participle inflection. Sama halnya dengan yang kedua ya. Cuma kalau past participle ada has atau have ya. Tergantung pada subjeknya. Kemudian yang terakhir ada present participle inflection. Ada ing pada verbnya. Sehingga atau bisa disimpulkan bahwa ketika ada kata yang berakhiran s sebagai third singular inflection atau ed
sebagai past tense atau past participle inflection dan aim sebagai present participle inflection, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah verbs atau kata kerja. Selanjutnya, yang kedua ada function words. Penanda sintaktik untuk verb yang kedua adalah function word. Di sini, auxiliaries. Ada auxiliaries yang membentuk verb phrase. Dan biasanya jika dikaitkan dengan word order, ada auxiliaries di depan kata tersebut. Jadi, dengan kata lain, jika ada kata yang didahului dengan auxiliaries, maka kata tersebut adalah verb. Contohnya, can write. Maka write di sini adalah kata kerja. Kenapa? Karena ada auxiliary di depannya. Ya. Kemudian working. Working di sini adalah kata kerja. Kenapa? Karena auxiliaries plus present participle. Ya, ada auxiliaries yang membentuk verb phrase. Ada done, ada to taste. Maka di sini working, done, dan to taste ini adalah kata kerja. Karena ada auxiliaries yang membentuk verb phrase. Baik auxiliaries ditambah base atau auxiliaries plus present participle verb ing atau auxiliaries plus verb past participle ed atau auxiliaries plus to infinitive. Ya. Yang ketiga adalah derivation. Sama halnya dengan noun, jika ada derivation atau imbuhan ini, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah verb. Imbuhan-imbuhan tersebut diantaranya ate, is, fi, ish, and, atau prefix n. Ya. Jadi imbuhan ini menjadi tanda bahwa kata tersebut adalah verb atau kata kerja. Seperti contoh implicate, operate, dehydrate, ya, utilize, recognize, idolize, contrify, finish, furnish, ya, blacken, sharpen, widen, involve, empower, dan lain-lain. Selanjutnya, penanda sintaktik untuk verb ada word order atau posisi dalam sebuah phrase atau kalimat. Maka, jika dilihat dari word order, kata kerja atau verb selalu berada di awal kalimat perintah. Come here, contohnya, atau please answer at once. Saya ulangi, kata kerja ada di awal kalimat perintah. Untuk kalimat atau statement, maka ada di antara dua kata benda biasanya. Contohnya, dogs chase ticks. Chase di sini adalah verb. Kenapa? Karena ada di antara dua kata benda. Jadi itu ya kalau dilihat dari word order. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang terakhir ada prosody. Di sini ada kaitannya dengan stress. Ini yang membedakan verb dan nouns atau adjective yang memiliki stress subprefix. Ya. Jadi misalkan contoh imprint bisa jadi verb, bisa jadi noun. Suspect bisa jadi verb, bisa jadi noun. Import bisa jadi verb ataupun noun. Tergantung di mana stress itu digunakan. Apakah di awal misalkan imprint atau imprint. Yang kedua ada suspect, di mana stressnya ada di awal kata. Atau yang kedua suspect. Nah, itu yang membedakan antara verb, apakah itu verb atau noun. Okay, students, that's all for the third initiations. If you have any questions, feel free to ask on the discussion forum on e-learning, or you can comment below. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.